Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Di pertemuan kedua ini sesuai RPS kita akan membahas atau belajar terkait tentang logika proposisi, logika majemuk, dan tabel kebenaran. Untuk pertemuan kedua ini ya, nantinya kita dahului oleh pendahuluan logika dan proposisi. Ya, logika sendiri berasal dari kata Yunani yang artinya logos. Ya, memiliki arti kata, ucapan, atau alasan. Logika di sini adalah mengkaji prinsip-prinsip penalaran. Jadi kita melakukan penalaran dengan benar sehingga memberikan kesimpulan yang valid atau absah ya teman-teman. Sedangkan logika sendiri adalah dasar dari semua penalaran, dan penalaran didasarkan dari hubungan antara pernyataan atau statement. Kita next. Dalam pemrograman komputer, logika informatika ini biasanya digunakan untuk mencari solusi permasalahan dengan if then else case of ya, atau case of if then else. Mungkin ini teman-teman sudah dapatkan di mata kuliah dasar pemrograman ya teman-teman. Di sini adalah percabangan kalau kita bilang ya teman-teman, if then else, if else kalau kita bilang ya, if else gitu ya teman-teman. Setelah itu di dalam arsitektur komputer juga digunakan logika 01 atau 10 itu biasanya logika biner di mata kuliah RLD atau rangkaian logika dasar, di mana gerbang logika ada AND, OR, NOT, XOR, dan NAND. Logika itu sendiri dibedakan menjadi dua, ada logika pasti dan logika tidak pasti. Di dalam mata kuliah logika informatika ini kita membahas logika pasti, yang mana nanti akan dibahas logika pernyataan atau propositional logic, logika predikat atau predikat logic yang nanti akan kita bahas di setelah UTS ya teman-teman. Logika hubungan atau relation logic ini masih masuk materi sebelum UTS, dan logika himpunan. Kalau logika tidak pasti, contohnya adalah fuzzy logic. Fuzzy logic dalam kehidupan sehari-hari itu sudah banyak diterapkan di berbagai peralatan. Salah satu contohnya adalah mesin cuci. Kalau teman-teman cek mesin cuci, di situ ada yang namanya fuzzy. Nah, di situ berarti mesin cuci dia akan memproses perputarannya sesuai dengan jenis kain atau jenis bahan baju yang teman-teman masukkan ke dalam mesin cuci dan memperkirakan waktunya. Ketebalan semakin tebal baju akan semakin lama proses untuk mencucinya. Seperti itu teman-teman. Dan mata kuliah yang terkait tentang fuzzy logic ini di mata kuliah kecerdasan buatan. Kita next. Proposisi sendiri adalah kalimat deklaratif atau pernyataan. Jadi, dia kalimat deklaratif atau pernyataan, bukan kalimat tanya maupun kalimat seru, teman-teman. Jadi, tidak boleh kalimat tanya dan kalimat seru. Dia berupa pernyataan, gitu ya, yang bernilai benar atau salah, tetapi tidak boleh kedua-duanya. Jadi, hanya punya satu nilai aja, benar atau salah, gitu ya, teman-teman. Semua pernyataan di bawah ini termasuk proposisi. Nah, kita coba cek satu persatu. Contoh, 13 adalah bilangan ganjil. Nah, ini sebuah pernyataan. Nah, pernyataan berarti kita cek apakah ini sebuah proposisi? Betul, ini sebuah proposisi. Kenapa? Karena memang 13 adalah bilangan ganjil, dia bernilai benar gitu ya. Teman-teman hanya punya satu nilai, yakni apa? Benar gitu ya. Salah satu contohnya lagi. 1 plus 1 sama dengan 2. Nah, ini apakah pernyataan? Ini pernyataan. Proposisi? Iya, proposisi. Karena kenapa? Hanya punya satu nilai aja. Nilainya apa? Betul, karena 1 tambah 1 sama dengan 2 gitu ya. Itu, seperti itu. Lanjut yang kedua, yang ketiga. Ada monyet di bulan. Coba. Ada monyet di bulan. Gitu ya. Apakah pernyataan? Pernyataan.
Apakah sebuah proposisi? Proposisi dong. Nilainya apa? Salah. Coba dicek. Di bulan ada monyet atau tidak gitu ya teman-teman. Seperti itu. Lanjut. Ini adalah salah satu contoh. Semua pernyataan di bawah ini adalah bukan proposisi. Yang pertama, jam berapa kereta api Argo Bromo tiba di Gambir? Nah, ini kan kalimat tanya. Lanjut, isilah gelas tersebut dengan air. Nah, ini juga kalimat seru atau kalimat perintah. X plus 3 sama dengan 8. Nah, ini sebuah pernyataan, tetapi bukan proposisi. Karena kenapa? Dia tidak memiliki satu nilai. Karena nilai ini benar atau tidaknya kita nggak tahu, tergantung nilai X-nya, gitu kan ya. Yang terakhir D, X lebih besar daripada 3. Nah, ini juga kita nggak tahu nih nilainya benar atau salah gitu kan ya. Karena tergantung nilai X-nya. Jadi di sini bukan proposisi karena proposisi hanya memiliki satu nilai, benar atau salah gitu ya. Lanjut. Proposisi dilambangkan dengan huruf kecil, P kecil, Q kecil, dan R kecil gitu ya. Contoh proposisi P di sini berisi 13 adalah bilangan ganjil. Q berisi Soekarno adalah alumnus UGM. R berisi 2 tambah 2 sama dengan 4. Gitu ya teman-teman. Kita next. Nah, mengkombinasikan proposisi atau sering disebut proposisi majemuk gitu ya. Ada misalkan dua buah proposisi atomik yakni P dan Q ya. Konjungsi atau conjunction dibaca P dan Q, notasinya P dan kayak gini ya teman-teman seperti N gitu ya, dan Q. Disjungsi atau disjunction dibacanya P atau Q, notasinya P atau Q, kebalikan dari dan. Ingkaran atau negation dari P dibacanya tidak P gitu ya teman-teman, notasinya negasi P. P dan Q disebut proposisi atomik. Kombinasi P dan Q menghasilkan proposisi majemuk atau compound proposition. Kita next. Diketahui proposisi-proposisi berikut. P. Hari ini hujan. Q. Murid-murid diliburkan dari sekolah. Ya teman-teman. P dan Q. Berarti P dan Q. P dan Q. P. Hari ini hujan gitu kan ya. Dan murid-murid diliburkan dari sekolah. P disjungsi Q disjungsi berarti atau ya teman-teman. Berarti P-nya dulu. Hari ini hujan atau murid-murid diliburkan dari sekolah. Terakhir negasi P berarti tidak benar hari ini hujan atau hari ini tidak hujan. Jadi teman-teman boleh menggunakan tidak benar di depan atau tidaknya di tengah. Asalkan tidak mengubah makna atau artinya gitu ya teman-teman. Selanjutnya di sini ada proposisi berikut P. Pemuda itu tinggi, Q. Pemuda itu tampan. Nyatakanlah dalam proposisi bentuk simbolik gitu ya. Berarti pemuda itu tinggi. Berarti apa? P. Dan berarti adalah konjungsi tampan. Tampan berarti Q. Berarti P dan Q gitu ya. Lanjut. Pemuda itu tinggi. Pemuda itu tinggi. Pemuda itu tinggi berarti P, tetapi tidak tampan berarti dan tidak tampan berarti negasi Q. Karena apa? Lawannya. Di sini pemuda itu tampan, tidak tampan itu menjadi negasi atau negasinya gini ya, negasi Q. Pemuda itu tidak tinggi maupun tampan. Berarti tidaknya di depan ya. Tidak tinggi dan maupun tampan. Berarti dia nggak tinggi dan nggak tampan gitu ya. Jadi P negasi P. Kenapa negasi Bu? Tidak tinggi. Ini tinggi, tidak tinggi. Dan tidak tinggi maupun tampan. Berarti negasi gitu ya teman-teman. Jadi ada 3 poin nih, 1, 2, 3. 3 nomor ini akan Ibu jadikan poin di pertemuan besok pagi. Jadi mohon teman-teman untuk membuka
rekaman ini gitu ya teman-teman. Ya, masuk ke tabel kebenaran. Sebelum masuk ke konjungsi, Bu Galuh ingin menjelaskan tabel kebenaran terlebih dahulu. Tabel kebenaran itu rumusnya adalah 2 pangkat N, di mana N di sini adalah jumlah proposisi atomik atau Bu Galuh singkat di sini PA. Nah, kalau proposisi atomiknya contoh di sini ada P dan Q, berarti 2 pangkat 2 pangkat 2, jadinya 4. Jadi nanti tabel yang dihasilkan ada 4 baris gitu ya teman-teman. Nah, nanti kalau jika ada P dan Q dan R gitu ya, berarti ada berapa? Ada 3 gitu kan ya. N-nya ada 3, berarti 2 pangkat 3. Berarti nanti ada 8 tabel kebenaran. Nanti Bu Galuh jelaskan di next ya. Ada 8 baris di tabel kebenarannya. Berarti ada 4, 5, 6, 7, 8 sampai bawah gitu ya teman-teman. Berarti ini bagi R tambah R gitu ya teman-teman. Gitu ya. Lanjut. Kalau ada P, Q, dan negasi R. Ini berubah jadi 3, tetap 3 atau berubah jadi 4? Nah, jawabannya adalah tetap 3 ya teman-teman, karena negasi R adalah hasil dari negasi dari R ini. Negasi R hasil dari R ini dinegasikan. Oleh karena itu tetap 3, bukan menjadi 4. Begitu teman-teman. Seperti itu ya. Oke, kita masuk. Setelah itu penulisan tabel kebenarannya mulai dari kanan di sini 2 pangkat 0, di sini 2 pangkat 1. Jadi di sini kombinasinya 2 pangkat 0 itu berapa? 1. 2 pangkat 1 berapa? 2. Jadi di sini kombinasinya 1 true, 1 false. 1 true, 1 false. Kalau di sini berarti kan 2. Berarti jumlah true-nya harus berapa? 2. 2 true, 2 false. 2 true, 2 false. Kalau 8 ya teman-teman. Dan seterusnya. Kalau di sini ada R berarti 2 pangkat 4. Berarti kombinasinya 4 true, 4 false gitu ya teman-teman. Oke, kita lanjut. Konjungsi. Konjungsi di sini punya keyword adalah jika P nilainya true dan Q nilainya true, maka dia nilainya true. P konjungsi Q nilainya true. Selain itu false. Berarti contoh di sini P true, konjungsi true, dia nilainya true. True, konjungsi false, dia nilainya false. False, konjungsi true, dia nilainya false. False, konjungsi false, dia nilainya false. Gitu ya teman-teman. Jadi ingat-ingat, jika konjungsi keywordnya adalah jika P bernilai true dan Q bernilai true, maka dia nilainya true. P konjungsi Q nilainya true. Selain itu false. Gitu ya teman-teman. Lanjut. Disjungsi. Disjungsi memiliki sifat atau keywordnya adalah jika P bernilai false, ya, bukan dan melainkan atau, ya, atau Q nilainya false, maka P konjungsi Q itu nilainya false ya. Jadi true atau true nilainya true ya. True atau false nilainya true. False atau true nilainya true. False atau false baru nilainya false ya. Ingat-ingat, jika P false, Q false, maka P disjungsi Q nilainya adalah false. Selain itu dia nilainya true. Ya, teman-teman. Lanjut, negasi. Negasi adalah ingkaran atau kebalikan atau lawannya ya. Jika P bernilai benar, maka negasinya akan bernilai salah. Jika P salah, maka negasinya nilainya benar gitu ya teman-teman. Jika true, maka negasi P false. Jika P-nya false, negasi P-nya true. Contoh di sini, kita diminta untuk mencari apakah P dan Q ini nilainya apa? Nilai P dan Q ini apa? Gitu ya teman-teman. Ya, P 17 adalah bilangan prima. Betul.
Ki, bilangan prima selalu ganjil. Salah. Karena kenapa? 2 itu kan bilangan prima, tapi bukan bilangan ganjil. Berarti P dan Q bernilai apa nih? 17 adalah bilangan prima. True. Dan atau konjungsi bilangan prima selalu ganjil. False. Ya. True dan false hasilnya apa teman-teman? Hasilnya adalah false, maka dia hasilnya adalah salah, gitu ya. Bagi teman-teman yang punya pertanyaan, silahkan nanti bisa bertanya di kelas, gitu ya teman-teman. Lanjut. Nah, di sini ada tabel kebenaran yang mana menggunakan proposisi banyak ya. Bentuklah tabel kebenaran dari proposisi majemuk berikut, gitu ya teman-teman. P dan Q, ya. Nah, di sini Bu Galo ingin ingatkan yang ada di tanda kurung harus dikerjakan pertama, teman-teman. Ya, yang ada di dalam tanda kurung yang harus dikerjakan disendirikan. Ini atau setelah itu ini sendiri juga ya. Nah, gitu ya. Oke, kita hitung dulu proposisinya. 2 pangkat 1 untuk P, 2 untuk Q, 3 untuk R. Bu, negasi Q-nya kok nggak dihitung? Tadi ingat-ingat apa yang Ibu sampaikan bahwa negasi Q itu adalah hasil dari Q dinegasikan. Jadi nggak perlu dihitung. Jadi 2 pangkat 3 nanti akan ada 8 baris. Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 baris gitu ya teman-teman. Setelah itu kita cek lagi ya. Di sini. Oke, di sini P mulai dari sini 2 pangkat 0, 2 pangkat 1 dan 2 pangkat 2. Di sini berarti 2 pangkat 0 1. Berarti true false 1 true 1 false, 1 true 1 false. Karena di Q ini 2 pangkat 1 berarti kombinasinya 2 true 2 false, 2 true 2 false. Kalau 2 pangkat 2 berarti 4. Berarti di sini 4 true 4 false gitu ya teman-teman. Selanjutnya negasi Q. Negasi Q adalah lawan dari Q gitu ya kan. Kalau true negasinya false, kalau true negasinya false. Kalau false negasinya true, kalau false negasinya true, kalau true negasinya false, true negasinya false, false negasinya true dan false negasinya true gitu ya teman-teman. Itu. Nah, kita kerjakan dulu nih. P konjungsi Q, P konjungsi Q. Ingat-ingat ya, konjungsi itu keywordnya apa ya? Kalau P-nya true, Q-nya true, maka dia nilainya true gitu ya teman-teman. Jadi di sini true konjungsi true, true, true dan true, true, true dan false, false, true dan false, false, false dan true, false, false dan true, false, false dan false, false, false dan false, false gitu ya teman-teman. Lanjut yang kedua, yang di dalam kurung dikerjain dulu. Negasi Q dan R. Hati-hati, negasi Q dan R. Ya, konjungsi masih sama ya. Ketika negasi Q-nya true, negasi R-nya true, maka dia nilainya true ya. Berarti false dan true, false. False dan false, false. True dan true, true. True dan false, false. False dan true, false. False dan false, false. True dan true, true. False dan false, false. True dan false, false gitu ya. Setelah itu baru digabungkan ya dengan penghubung apa di sini? Disjungsi atau ya. Ingat-ingat atau itu dia bernilai salah apabila kedua-duanya salah gitu ya. Berarti ini salah, yang di sini salah, yang di sini salah. Berarti true atau false, true, true atau false, true, true atau false, true, false atau false, false ya teman-teman. False atau false, false, false atau false, false, false atau true, true, false atau false, false gitu ya teman-teman. Nah, ini jadi kesimpulannya. Nah, ada 2 tipe ya teman-teman untuk kita menilai proposisi majemuk. Yang pertama tautologi. Ketika semua kesimpulan yang ada di sini nilainya benar. Contohnya di sini ada true, 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 true. Kesimpulan akhir ya teman-teman. True, true, true. Nah, ini namanya tautologi. Kebalikannya kalau semuanya false, false semuanya gitu ya.
dia namanya kontradiksi. Ketika ada setengah true dan setengah false, berarti dia ada namanya kontingen, gitu ya teman-teman. Kita next. Nah, ini salah satu contoh sebuah tautologi dan sebuah kontradiksi karena hasil akhir kesimpulannya benar semua dan salah semua, gitu ya teman-teman. Nah, untuk absensi nanti teman-teman ada satu soal terkait tentang tabel kebenaran. Jadi kalau berikan satu proposisi majemuk, teman-teman diminta untuk buktikan apakah dia tautologi, kontradiksi, atau kontingen menggunakan tabel kebenaran. Gitu ya. Hukum De Morgan ini kita next aja, masuk ke dalam implikasi terlebih dahulu. Implikasi, bentuk proposisinya, Ibu ganti laser terlebih dahulu ya. Bentuk proposisi jika P maka Q. Notasinya P anak panah dari kiri ke kanan. P disebut hipotesis, antecedent atau premis atau juga kondisi. Q itu disebut konklusi. Membacanya jika P maka Q. P jika dan hanya jika P hanya jika Q, Q jika P syarat cukup bagi Q syarat perlu untuk P. Jika saya lulus ujian, ini contohnya ya, maka saya mendapat hadiah dari ayah. Jika suhu mencapai 80 derajat Celcius, maka alarm berbunyi dan banyak lagi yang lainnya, gitu ya teman-teman. Nah, untuk tabel kebenaran ini yang perlu diperhatikan. Untuk tabel kebenaran, keywordnya implikasi. Jika P nilainya true, Q nilainya true. Jika P nilainya true, Q nilainya false, dia nilainya false. Ya, true implikasi false, nilainya false. Selain itu nilainya true, gitu ya teman-teman. Diingat-ingat. Lanjut ingkaran. Nah, di sini ingkaran. Ingkaran dari kalimat A konjungsi B adalah berarti negasi. A konjungsi B. Berarti kita hukum komutatif ya teman-teman. Dinegasikan. Berarti negasi A. Negasinya konjungsi adalah disjungsi. Negasi B. Nah, sama halnya dengan di sini. Kalau di sini berarti negasi A dan B berubah jadi negasi A, gitu ya. Negasinya dan adalah disjungsi, negasi B. Nah, kalau implikasi, nah ini agak harus tricky ya teman-teman. Kalau implikasi A dan negasi B, ya. Terakhir teman-teman, B implikasi. Nah, kalau B implikasi notasinya anak panahnya 2 bolak-balik. Dibacanya P jika dan hanya jika Q. Atau jika P maka Q dan jika Q maka P. P syarat perlu dan cukup bagi Q atau Q syarat perlu dan cukup bagi P. Keywordnya adalah kalau kedua premis T true atau false, dia nilainya true. Selain itu false. Ketika dia nilainya kembar ya, true atau false, dia nilainya true. Selain itu dia nilainya false. Begitu ya teman-teman. Jadi sekian pertemuan kedua ya. Pertemuan kedua hari ini teman-teman. Nanti teman-teman bisa cek atau kalau ada pertanyaan yang ingin ditanyakan kepada Bu Galus, silahkan ditanyakan pada saat kelas. Gitu ya teman-teman. Baik, Ibu akhiri video hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada salah kata dan kurang lebih dari Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya.